Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema orang yang rendah hatinya ditinggikan Tuhan. Namun sebelumnya pagi ini kita akan mendengar kesaksian terlebih dahulu. Ada 4 kesaksian yang kita akan dengar. Yang pertama, saya memberi kesempatan untuk Bapak Obed Sinaga yang akan memberikan kesaksian, karena saya pikir sangat penting kita mendengar kesaksian. Karena selama ini orang beranggapan bahwa di dalam Bapak Yahweh itu enggak ada apa-apanya. Tapi saya katakan justru di dalam Bapa Yahweh ada banyak mujizat-mujizat besar yang Dia berikan. Haleluya. Kita akan dengar kesaksian yang pertama, Bapak Obed Sinaga, silahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Pada kesempatan pagi ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena Tuhan telah memberikan kesempatan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Papi karena memberikan waktu untuk saya bisa bersaksi. Pada kesempatan ini sebetulnya saya hendak dihambat oleh si setan untuk tidak memberikan kesaksian ini. Yang harusnya saya melaksanakan dinas luar TMMD pada hari ini, namun ternyata Tuhan berikan pertolongan, ditunda sehingga keberangkatannya besok. Karena apa? Karena setan hendak menghentikan bagaimana saya menyaksikan bagaimana pertolongan dahsyatnya Bapak Yahweh di dalam hidup saya ketika kemarin saya melaksanakan wisuda di kampus UGM pada tanggal 20 Juli. Mungkin kebanyakan orang akan berkata, yang namanya wisuda biasa. Bahkan nilainya tinggi juga banyak. Tapi ternyata Tuhan tidak memberikan hal yang biasa-biasa untuk dipersaksikan. Saya mengakui nilai saya tidak cum laude. Bahkan istilahnya di bawah cum laude. Tetapi ternyata ada rencana Bapak Yahweh yang luar biasa. Pada saat saya ke kampus untuk melaksanakan wisuda pada tanggal 20 Juli kemarin, saya datang, membawa keluarga masuk, mempersiapkan segala perlengkapan, memakai toga dan sebagainya. Namun ada satu hal yang saya lupa, melaksanakan presensi atau mengisi daftar hadir. Sehingga teman saya mengingatkan, Bet, kamu sudah presensi belum? Kalau kamu belum presensi, kamu tidak akan dipanggil karena dianggap tidak hadir, sehingga kamu tidak akan diwisuda. Saya langsung segera menuju tempat presensi. Di situ saya ternyata mengalami kendala bahwa presensi sudah ditutup dan urutan-urutan yang akan diwisuda sudah masuk, sehingga saya tidak bisa melanjutkan prosesi wisuda. Saya berusaha kasak kusuk menemui tim keamanan, protokoler. Saya minta tolong agar nama saya bisa dimasukkan dalam prosesi wisuda. Tapi hasilnya apa? Tidak ada yang bisa membantu. Maaf Pak, presensi sudah ditutup. Tidak bisa Pak. Dalam hati saya. Terus saya ngapain ke kampus ini? Saya hanya menyaksikan orang lain di wisuda. Keluarga saya juga sudah datang untuk menyaksikan saya di wisuda. Tapi ternyata saya mengambil tempat yang tenang. Saya di situ duduk dan berdoa. Bapak Yahweh, tolong saya. Tak berapa lama kemudian datang seorang keamanan menyatakan, Pak, mari. Bapak nomor berapa? Sekolah apa? Jurusan apa?
Akhirnya saya diantarkan ke tempat duduk, dan ternyata saya ikut bisa diwisuda pada hari itu juga. Semua karena kebesaran Bapak Yahweh. Saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan Papi. Di dalam tinggal tenangmu, di situ pertolongan dan kekuatan Bapak Yahweh yang bekerja. Saya sudah berusaha, tetapi ternyata usaha saya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi dengan saya berdoa, Tuhan izinkan saya untuk bisa mengikuti prosesi wisuda. Dan seperti yang saya bilang tadi, nilai saya memang tidak masuk cum laude. Tetapi Tuhan tidak membiarkan anaknya biasa-biasa saja. Di antara seangkatan saya, angkatan pertama, kelas TNI Angkatan Darat, yang berhasil diwisuda hanya 2 orang. Saya salah satunya. Dan Bapak Yahweh berikan nilai yang tertinggi, anak Bapak Yahweh yang peroleh. Semua karena kebesaran Bapak Yahweh. Semua karena kebaikan Bapak Yahweh, jadi tidak ada hal yang mustahil. Tangan Bapak Yahweh sanggup bekerja. Karena itu, mari kepada semua jemaat dan saudara-saudari semua yang mengikuti subscriber Bapak Lukas, tetap percaya bahwa pertolongan Bapak Yahweh luar biasa. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Kalau kita berdoa kepadanya, sungguh-sungguh berserah kepada Bapak Yahweh, Dia sanggup memberkati. Amin, haleluya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Lukas Trisno. Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Kita bersyukur saudara-saudara, karena sekalipun tidak cum laude, yang penting lulus. Ya, saya bahkan nggak pernah berurusan dengan dunia pendidikan, ya, jadi nggak ada istilah lulus. Ya. Oke, sekarang saya akan bacakan kesaksian yang kedua. Shalom Papi, aku mau bersaksi tentang mempraktekkan hukum Loa. Aku punya kakak perempuan yang sangat menyayangi aku, tapi dia punya sifat yang tidak baik, yaitu suka selingkuh dengan pria yang sudah berkeluarga. Orang itu tinggal di luar provinsi. Hatiku sangat cemas sekali karena dia sering-sering naik pesawat untuk bertemu pria itu. Kalau dia pergi, hati saya sangat susah sekali memikirkannya. Lalu, bulan yang lalu ketika dia pergi lagi naik pesawat, aku bangun tiap malam untuk menulis 55x5. Aku sangat menyayanginya, sehingga aku melakukan hukum Loa untuknya. Isi tulisanku yaitu, terima kasih Bapak Yahweh, kakakku pergi dan pulang ke Bitung dengan selamat dan bertobat. Puji Bapak Yahweh, barusan kakakku menelpon dan berkata bahwa hubungan dengan pria itu sudah berakhir dengan baik. Kata pria itu lewat telepon katanya, kemarin dia didatangi oleh Bapak Gembalanya. Katanya Bapak dan Ibu Gembala itu heran kenapa setiap rencana mengadakan pelantikan majelis gereja selalu terhalang. Terhalangnya sampai 2 bulan. Pria itu adalah salah satu calon dari 3 majelis gereja yang akan dipilih. Namun setiap Bapak Ibu Gembala itu mau menyebut namanya selalu susah untuk menyebut namanya. Sedangkan 2 calon majelis lainnya bisa dia sebut dengan lancar. Lalu Ibu Gembalanya berdoa puasa dan mendapatkan penglihatan bahwa pria ini menjalin hubungan dengan wanita lain. Akhirnya pria itu mengaku dan didoakan pelepasan, dan tadi siang dia sudah menelpon kakakku untuk putus dengan cara baik-baik. Jadi begitu ceritanya Papi, oleh kasih Bapak Yahweh, doa saya melalui hukum Loa yang Papi ajarkan dikabulkan. Kemudian kesaksian yang ketiga. Pak Lukas, saya mau berbagi kesaksian.
betapa dahsyatnya Bapak Yahweh melalui hukum Loa. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli, anak saya yang pertama ada sidang skripsi bidang akuntansi dan sidang dimulai jam 11 siang. 15 menit sebelum sidang dimulai, saya berdoa dan di dalam hati dan mulut saya mengucapkan berulang-ulang, terima kasih Bapak Yahweh, saya sangat bersyukur karena anak saya sudah lulus dengan nilai tertinggi dan predikat summa cum laude. Dan saya mengucapkan berulang-ulang juga, terima kasih Bapak Yahweh karena dosen penguji sudah memberikan nilai terbaik dan tertinggi untuk anak saya. Dan anak saya bisa menjawab pertanyaan dosen penguji dengan lancar. Sampai di akhir sidang selesai, dosen penguji memberitahukan nilai kepada anak saya yaitu A. Dan dosen penguji katakan nilai kamu tergolong tinggi dalam sidang skripsi. Dan saya mendengar penjelasan dari anak saya, hati saya begitu melonjak-lonjak dan berkata, Engkau sungguh dahsyat Bapak Yahweh, perbuatanmu sungguh ajaib. Demikian kesaksian saya, dan saya berterima kasih kepada Bapak Yahweh dan Pak Lukas atas pengajaran hukum Loa yang sudah dibagikan dalam channel YouTube. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Itu kesaksian yang ketiga. Sekarang yang keempat, saudara-saudara. Shalom Pak Lukas, saya Menix Soplanet dari Ambon. Saya, kedua orang tua saya bersama kakak adik saya sudah dibaptis pembaharuan oleh Pak Lukas via streaming pada tanggal 28 April tahun 2022. Izinkan saya bersaksi bahwa Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Semenjak kami mengenal Bapak Yahweh, kami merasakan kehidupan, perubahan hidup yang ajaib terjadi bagi kami. Kami sekeluarga adalah seorang pencari kebenaran. Dulu kami sangat aktif melayani pekerjaan Tuhan di salah satu gereja besar di kota kami selama bertahun-tahun. Kami sangat militan dalam mendukung pelayanan. Namun kami tiba pada saat di mana kami sadar bahwa pengetahuan rohani kami tidak bertumbuh sama sekali. Sekalipun kami melayani, kami mengalami kemerosotan hidup yang luar biasa. Rezeki mandek, terlilit masalah keuangan, diserang kuasa kegelapan, pertengkaran dan adu mulut kadang terjadi dalam keluarga kami. Masalah kesehatan pada kedua orang tua saya, masalah datang bertubi-tubi dalam pekerjaan. Bahkan kami disakiti rekan pelayan dan jemaat, sehingga hati kami penuh kekecewaan. Saya secara pribadi hampir meninggalkan Tuhan karena saya merasa Tuhan itu tidak adil dalam hidup saya. Hidup saya terasa hampa seperti mengembara di padang gurun tanpa arah. Kami pun mulai berkunjung dari gereja satu ke gereja yang lain, dari persekutuan satu ke persekutuan yang lain, untuk mencari sesuatu yang dapat menjawab kebutuhan rohani kami. Singkat cerita, kami pada suatu hari ketemu dengan channel Pak Lukas Sutrisno yang diperkenalkan oleh seseorang. Awalnya kami merasa aneh dengan pengajaran ini. Namun kami dengan pelan-pelan mulai mendengar setiap khotbah yang ada di channel Pak Lukas. Dan kami merasa bahwa setiap pertanyaan yang ada di dalam jiwa kami, semua terjawab.
Sekalipun pada waktu itu ketika kami berdoa, kami belum berani menyebut nama Yahweh dan Yeshua, karena kami diajarkan dulu untuk tidak memanggil nama itu, karena nama itu terlalu kudus dan suci. Namun disitulah kami mulai merasakan spirit dari dua nama sesembahan yang bukan dari Israel tersebut. Setiap nama itu kami pakai dalam doa. Kami merasakan getaran yang tidak nyaman di hati. Bahkan kami merasakan seperti ada sesuatu yang menyelubungi kami di waktu berdoa. Semakin kami mengagungkan nama itu, semakin menjadi-jadi perasaan negatif itu berguncang. Dari situlah kami putuskan, karena kami sudah mengetahui nama yang benar, maka dua nama asing itu kami buang keluar dari keluarga kami. Kami setia belajar mengenal Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, dan di dalam tuntunan Roh Kudus mulai ada perubahan positif dalam kehidupan kami semua. Dan setelah merasa mantap, akhirnya kami putuskan untuk dibaptis pembaharuan. Ada kejadian supranatural ketika kami menjalani baptisan pembaharuan. Ketika kami sedang dibaptis secara streaming, ibu saya melihat sesuatu di alam roh. Beliau melihat seorang seperti malaikat sedang membawa sebuah gulungan seperti surat kerajaan di hadapan tahta yang bercahaya terang. Dibukalah gulungan itu di depan tahta yang bercahaya, dan gulungan itu panjang sampai ke tanah. Sejak kejadian itu kami semua meneguhkan iman percaya kami bahwa apa yang kami jalani adalah sebuah kebenaran. Setelah kami dibaptis pembaharuan, kami merasakan perubahan yang luar biasa. Kehidupan kami yang hampir porak-poranda karena dipermainkan setan, perlahan-lahan dipulihkan. Ada damai sejahtera, kasih dan sukacita di dalam keluarga kami. Kami rasakan pemeliharaan Bapak Yahweh begitu besar dalam hidup kami. Kedua orang tua saya diberkati dengan kesehatan yang baik. Saya, kakak, dan adik saya diberkati dalam pekerjaan kami. Sekalipun beberapa kali kami terancam berhenti bekerja karena kami tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Namun Bapak Yahweh melepaskan kami dari ancaman itu. Syukur kepada Bapak Yahweh, kami terlindung dari serangan kuasa kegelapan. Kami terlepas dari masalah keuangan. Dan kami merasakan hidup kami sungguh berharga di hadapan Bapak Yahweh. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa setelah mengenal Bapak Yahweh, banyak orang yang mengejek kami, menghina kami, mengatakan kami sesat, kami pengikut saksi Yehova, orang gila, dan sebagainya. Jemaat lama kami pun menganggap kami sudah menyembah kepada berhala. Bahkan saudara-saudara kami pun menentang kami. Namun kami tidak pusing dengan semua perkataan-perkataan itu. Sekarang kami memilih untuk beribadah streaming bersama Kehilat Alef Tau Magelang di rumah. Semakin kami dihina, semakin besar Bapak Yahweh dinyatakan pembelaannya bagi kami. Orang pernah bilang kepada kami bahwa kalau kami tidak berjemaat di suatu gereja, kita tidak bisa dilayani, apalagi kalau urusan kedukaan. Namun kami selalu saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang.
Kami yakin bahwa kami hidup sampai rapture terjadi. Sampai di sini saya berhenti dulu, saudara-saudara. Saya beri ulasan. Kita tidak perlu takut dengan masalah kematian. Kita yang percaya kepada Bapa Yahweh sudah dipastikan kita mendapatkan keselamatan. Perkara nanti tidak diupacarani atau diupacarani oleh agama lain, atau mungkin jenazah kita dibuang di sampah, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Oleh karena itu, kita harus berpegang teguh. Mana ada jenazah yang dibiarkan begitu saja, tidak diurusi. Sedangkan orang-orang yang kemarin pada mati, itu saja juga tanpa upacara. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi upacara atau tidak, mau dibuang atau tidak, nggak ngaruh. Keselamatan di dalam Bapa Yahweh tidak akan hilang. Selama, ya boleh beri tepuk tangan. Selama orang bisa bertahan dalam iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Tapi percayalah bahwa kita semua akan rapture bersama. Haleluya. Saya lanjut. Demikian kesaksian yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ada banyak pertolongan Bapak Yahweh yang ingin saya ceritakan. Namun biarlah ini mewakili dari keseluruhan kesaksian saya. Apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya mengajarkan kita semua bahwa mari kita membenahi hidup kita. Jangan kita ragu dan takut, bahkan mundur dalam mengambil keputusan untuk mengikuti Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah, hanya karena mendengar apa kata orang luar di sana yang tidak mengenal Bapa Yahweh. Mereka tidak bertanggung jawab atas keselamatan jiwa kita. Janganlah buang harta yang berharga ini. Mungkin kita kadang menghadapi hinaan ini sendiri, namun kita tidak pernah sendiri. Karena Bapa Yahweh berkuasa untuk menjaga dan memelihara kita. Janganlah kita kembali memanggil nama sesembahan asing atau mencampur-campurkannya, karena spirit dari nama asing itu bisa menyerang alam roh kita dan bisa berdampak pada alam fisik kita. Kiranya kesaksian yang saya bagikan ini bisa menguatkan iman kita untuk terus bertahan sampai kedatangan Tuhan Yeshua yang kedua kali. Salam kepada Pak Lukas dan keluarga, serta semua jemaat Aleph Tau dan semua pengagung Bapa Yahweh dimanapun berada. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih untuk tepuk tangannya, karena memang layak untuk Bapa Yahweh diberi tepuk tangan. Haleluya. Baik, saudara-saudara, sekarang saya akan lanjut dengan materi saya. Namun sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan yang saya sampaikan pada hari Sabat kemarin. Dan saya sangat bersyukur karena melalui materi hari Sabat kemarin saya mendapatkan respon yang begitu indah, positif semuanya. Mereka merasa diteguhkan, saudara-saudara. Nah, saya akan menjawab pertanyaan penting yang saya dapatkan. Yang pertama adalah, di manakah ada baptisan pembaharuan? Nah, kemarin saya sudah sedikit menyampaikan, di mana ada baptisan pembaharuan? Di mana? Nah, di Efesus, saudara. Jadi kalau saya bikin baptisan pembaharuan, itu karena saya niru kitab suci. Ya, karena di kitab suci ada. Di sana diceritakan bagaimana Rabi Shaul atau Rasul Paulus, dia memberitakan Injil di Efesus.
Saat itu Paulus menyinggung tentang Roh Kudus. Lalu orang-orang di Efesus dia bertanya, siapa itu Roh Kudus? Disitulah Paulus curiga. Loh, kamu baru dengar? Iya, kami bahkan baru dengar adanya Roh Kudus. Di situ Paulus curiga. Kalau begitu kamu sudah dibaptis atau belum? Sudah. Nah, Paulus langsung mengatakan baptisanmu itu salah, harus diperbaharui, yaitu dengan menyebut Roh Kudus. Nah, sekarang dapat Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau Roh Kudus tidak disebut saja salah, apalagi nama sesembahannya yang salah. Waduh, perlu nggak baptis pembaharuan? Perlu, saudara. Jadi, Bapak Yahweh ilhamkan kepada saya untuk saya membuat baptisan pembaharuan, itu karena kita tahu bahwa ini masalah keselamatan. Ya, nah, saya akan bacakan terlebih dahulu dasar dari baptisan pembaharuan. Jangan paluka cerita, nggak ada buktinya. Sekarang saya akan bacakan di kitab Maaseslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai ayat 5, demikianlah bunyinya. Ia berkata kepada mereka, apakah kamu sudah menerima Roh Kudus setelah menjadi percaya? Dan mereka berkata kepadanya, bahkan kami malah belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu dia berkata kepada mereka, kalau begitu, ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata, ke dalam baptisan Yohanan atau Yohanes. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah dirinya, yaitu kepada Yeshua, Sang Mesias. Dan setelah mendengarnya, dibaptislah mereka di dalam nama Tuhan Yeshua. Bapak Ibu yang terkasih, di sini sangat jelas sekali bahwa baptisan yang tidak menyebut Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, jelas itu secara hukum spiritual itu tidak sah. Saya tidak peduli orang mau mengatakan Pak Lukas sesat atau tidak, saya hanya berpedoman pada kitab suci. Saya tidak mau ikutin apa kata pendeta, apa kata sinode, apa kata organisasi, apa kata orang banyak. No way. Saya seorang pencari, saya hanya mengikuti apa yang kitab suci tulis. Jadi sekali lagi, kalau Roh Kudus tidak disebut saja, salah. Apalagi baptisan kita pakai nama asing, saudara, yang tidak dikenal oleh orang Israel. Berarti secara hukum spiritual itu tidak sah. Sekali lagi, saya tidak peduli apa tanggapan orang. Itu prinsip di dalam iman kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kitab suci dikatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Tapi apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, kita itu dulu waktu dibaptis diikat dalam nama siapa? Nama itulah yang kelak akan menuntut di kursi pengadilan Tuhan. Ketika kita duduk di kursi pengadilan, dan spirit dari nama lama itu, dia akan berkata, Tuhan, ini milik saya. Jadi engkau tidak bisa mengklaim
sekalipun mulut orang itu sudah berkata, Tuhanku Bapa Yahweh, tapi meterainya adalah meterai yang salah. Lalu timbul pertanyaan lagi, bolehkah seorang pendeta yang belum baptis pembaharuan, dia membaptis orang? Saya jawab, tidak boleh. Kenapa? Lah dia milik Bapak Yahweh saja belum kok mau memeteraikan milik Bapak Yahweh. Ya enggak bisa. Iya toh saudara? Sama seperti saya, bukan seorang tentara, tapi saya mau melantik orang untuk jadi tentara. Ya enggak mungkin saudara. Iya kan? Kita yang misalnya kayak Pak Obed sebagai tentara saja, dia untuk bisa melantik harus memiliki jenjang yang tinggi. Enggak sembarangan saudara. Ini masalah keselamatan jiwa kok membaptis orang, dirinya sendiri belum. Ini kan kacau ini saudara ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Maria Melda Sijabat. Papi mau nanya, anak saya yang diserahkan dulu dalam sesembahan lama, apakah suratnya dirobek aja atau diserahkan dengan nama Bapak Yahweh, caranya bagaimana? Jawaban saya, suratnya tidak usah disobek. Ya, buat kenang-kenangan, serahkan kembali saja dalam nama yang benar via streaming. Bagi yang sudah dibaptis, sekali lagi saya katakan, saudara harus bersekutu di Kehilat. Di Jakarta ada Kehilat, ya, di Pesing, di sebelah kantor Kelurahan Wijaya Kusuma, itu ada di sana. Di Ambon ada, di Manado ada, ya, di mana lagi? Banyak saudara-saudara, saudara bisa cari, ya, kehilat-kehilat yang memanggil nama Bapak Yahweh. Di Medan juga ada, di Dairi juga ada, di Papua juga ada. Silahkan cari saudara, sehingga saudara bisa bersekutu. Kalau streaming bisa dipakai untuk tambahan, kecuali memang di tempat Bapak Ibu saudara tidak ada, ya, kehilat, ya apa boleh buat, saudara streaming. Tetapi selama ada, sebaiknya saudara ikut ibadah dan ikut streaming, jadi double saudara. Berkatnya pun jadi double, ya Bapak Ibu. Sekarang coba saya ingin bertanya nih, buat seandainya, ya ini kita berandai-andai, ya. Coba seandainya saudara itu adalah orang lumpuh dan Tuhan bilang begini, mau enggak kalau kamu aku sembuhkan, tapi syaratnya kamu harus mau datang ibadah. Mau atau tidak? Mau saudara. Daripada lumpuh, betul enggak? Nah itu loh, seperti itu. Itu kita bicara masalah ekstrimnya. Kita sedang dipastikan berjalan menuju ke api neraka yang kekal. Lah Tuhan itu tiba-tiba datang dan bilang, mau enggak kamu aku lepaskan dari api neraka yang kekal? Mau? Mau, tapi syaratnya ibadah. Mau enggak? Mau saudara. Apa susahnya sih ibadah saudara? Apalagi kalau kita sudah ngerti bahwa di dalam Bapak Yahweh itu ada jaminan keselamatan. Ya, ini barusan tadi ada yang tanya, ya, seorang pendeta yang ditanya oleh temannya, tunjukkan nama Yahweh itu ada enggak dalam kitab suci bahasa Ibrani? Astaga, ya, sampai dia tidak tahu,
Waduh, repot Bapak Ibu ya. Ini teman dari Pak Pendeta ini, karena Pak Pendetanya baru terima Bapak Yahweh. Lalu dikejar, ditanya, ada enggak kitab suci dalam bahasa Ibrani tulisan Yahweh? Ada? Ada. Tapi kalau tulisan Latin Yahweh, yang enggak ada sampai tua saudara. Karena tulisannya ya tulisan Yod He Waw He. Amin. Ya. Jadi kasihan ya Bapak Ibu. Saya menemukan loh orang-orang yang titelnya rentengan, nama Yahweh nggak ngerti saudara. Kasihan banget ya. Lalu sekolahnya di sekolah dapat apa? Nama bapaknya sendiri tidak tahu. Kasihan ya. Kalau orang dulu bilangnya gimana? Kasihan deh lu. Ya. Oke. Jadi kita ini sedang dipastikan menuju ke alam maut. Tetapi Yeshua HaMashiach mengangkat kehidupan kita. Kita diselamatkan. Kalau sekedar ibadah mah kecil, betul nggak Bapak Ibu? Tapi jauh nggak masalah. Dulu di sini ada jemaat namanya Mbah Bibit. Wah itu rumahnya di Nambangan situ. Orangnya tua, selalu pakai topi. Dia bilang begini, bisa nggak kalau aku dijemput? Ya karena dia memang sulit untuk jalan, namanya sudah sangat tua, saudara-saudara. Dia bilang kalau misalnya dari gereja tidak menjemput, saya tidak masalah. Saya akan datang sendiri, sekalipun berangkang saya tetap akan datang. Hebat nggak iman begitu? Wow, luar biasa. Nah ini yang perlu dicontoh saudara. Kita juga lihat di belakang sono tuh ada Kokijia. Jalannya juga susahnya luar biasa. Tapi dia setia beribadah. Itu yang perlu dijadikan contoh saudara. Jangan kita yang sehat malah malas ibadah. Saya seringkali mengatakan begini. Jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, sebenarnya engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Ya, perhatikan kalimat saya. Jika dalam 1 minggu engkau tidak beribadah dan hatimu tetap tenang, engkau sedang bermasalah dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat gambaran dari diri saya sendiri. Betapa sejak saya bertobat menerima Tuhan sekalipun namanya salah pada tahun itu. Karena saya bertobat itu tahun 79 akhir. Sekalipun saya tahu itu nama yang salah, tapi semangat saya untuk setia ibadah itu luar biasa. Saya ibadah dulu di GBI Comal. Ya. Di Comal itu ada gereja kecil, jemaatnya juga paling banyak 60 orang. Tetapi saya selalu datang jauh-jauh waktu. Saya bersihin drum, bersihin mimbar. Kenapa? Karena saya cinta kepada Tuhan. Dan cinta itulah yang membawa saya mengenal dan mempercayai Tuhan yang benar itu adalah Bapa Yahweh. Karena persekutuan itu sebenarnya adalah kemauan Tuhan sendiri. Saudara. Coba saudara bayangkan, seandainya ini jemaat ini yang datang kira-kira berapa ini? 300-an ada ya? Kira-kira saudara. Sekarang semua orang ini membuat pernyataan. Kita ibadah streaming aja sekalipun di Magelang. Kita perlu bangun enggak? Enggak perlu. Ngapain kita perlu membangun? Enggak perlu. Ibadah streaming aja masing-masing. Betul enggak? Sehingga yang senang siapa? Setan, tepuk tangan. Bayangin orang mendirikan kehilat. Itu tidak mudah loh saudara. Kita bisa dapat IMB, itu tidak semudah orang membalik telapak tangan.
Tidak mudah. Kita harus melewati, saya hitung ada sekitar 10 instansi. Dan itu Bapak Yahweh sendiri yang memberikan pertolongan. Sehingga IMB-nya bisa keluar dan kita bisa bangun kehilangan. Ya Bapak Ibu. Saya bacakan dasarnya dari mana. Saya baca di dalam Maases Lihim pasal 4 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, dan sejumlah orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi miliknya adalah kepunyaan sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik bersama bagi mereka. Perhatikan kata sejumlah orang telah percaya. Kemudian apa? Sehati dan sejiwa. Kira-kira mereka kumpul enggak, saudara? Kumpul. Kemudian saya buktikan di dalam pasal 1 ayat 15. Dan pada hari-hari itu, Petrus sambil berdiri di tengah-tengah para murid, kumpulan nama-nama yang bersama dia ada kira-kira 120 orang. Mereka kumpul atau tidak? Kumpul. Start pertama 120. Setelah Petrus berkhotbah, mereka mendapatkan penambahan dari 120 menjadi 3.000. Setelah 3.000 berkembang lagi menjadi 5.000. Setelah 5.000 berkembang lagi menjadi 7.000. Setelah 7.000 kitab suci tidak lagi mencatat. Karena artinya sudah sangat besar, sehingga bilangan orang yang diselamatkan itu memberitakan keselamatan sampai di Indonesia ini kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang saya sampaikan sehingga kita menjadi orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Kita tinggal membenahi hidup kita sehingga saat nanti terjadi rapture kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Nah, sekarang saya ajak untuk saudara bersama-sama belajar tentang dari di dalam kehidupannya juga tidak lebih dari yang lain. Nah, sekarang saudara lihat di caption ini, ya. Ini orang yang punya harga diri, saudara. Ya. Orang yang punya harga diri. Artinya apa, saudara-saudara? Orang yang punya harga diri adalah orang yang tidak mau merepotkan orang lain. Coba saudara lihat, harga diri sekalipun dia sudah tua, tetapi dia tidak mau meminta-minta. Lampunya mungkin bisa dikurangin sedikit. Nah ini saudara, ini orang tua yang berjualan, sekalipun sudah tua, membawa barangnya juga cukup berat. Tetapi orang-orang ini tidak mau merepotkan orang lain, ya. Kemudian harga diri sekalipun sudah tua, dia tetap terus berusaha. Di sini ada tulisan
roti, ya, orang jualan roti ini. Ya. Roti 1.500. Bahkan di sini ada seorang istri juga yang cacat, ya, tapi dia ikut berjualan bersama suaminya. Inilah yang disebut dengan harga diri. Kebanyakan orang merasa bahwa harga dirinya itu tinggi sehingga dia tidak bisa disinggung. Tapi kalau orang-orang yang rendah hati seperti ini, dia tidak peduli dengan ucapan orang lain. Saudara lihat di sini, ini yang namanya apa ini? Ya, kesombongan. Rumah aslinya seperti ini, tapi penampilannya seperti ini. Ya. Dan kebanyakan orang di zaman sekarang seperti itu, Saudara. Saya katakan, kalau kita bisa rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Dan coba saudara rasakan hebatnya pengangkatan diri kita di hadapan Tuhan, di mana tangan Tuhan sendiri yang mengangkat kita, maka tidak ada kekuatan tangan manusia manapun yang bisa menutup jalan hidup saudara. Saya akan bacakan 2 ayat di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 12. Dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kalau Tuhan yang meninggikan kita, betapa bahagianya kita, saudara. Kalau kita lihat di dalam kehidupan manusia, adanya masalah, adanya keributan, serta kekacauan, itu sebenarnya adalah dipicu oleh orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Orang sombong akan berkata, kau akan berhadapan dengan hukum karena kau telah menginjak-injak harga diriku. Saya kadang berpikir, kamu itu mau dikasih harga berapa? Ya, kok merasa harga dirimu itu tinggi? Kita ini di hadapan Tuhan tidak lebih dari sampah yang akan dibuang dan dibakar. Hanya oleh anugerah kemurahan tangan kasih dari Bapak Yahweh, sampai dia sendiri turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia dan mengangkat kehidupan kita dari lumpur dosa sehingga hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang sombong itu ada di sekitar kita. Jadi kita mesti berhati-hati. Rupanya masalah harga diri ini justru yang bikin suasana dunia ini kacau. Ya, harga diri itu ada 2 macam, saudara. Ada yang didasari dengan kesombongan, ada yang didasari dengan kerendahan hati. Gambar-gambar yang saya tunjukkan kepada saudara tadi adalah merupakan orang yang memegang harga diri dengan pola yang positif, yaitu tidak mau mempersulit orang lain. Selama aku bisa jalan, aku akan lakukan apapun untuk aku bisa makan. Tapi berbeda dengan orang yang sombong. Orang yang sombong, dia merasa dirinya itu luar biasa. Ingin terlihat kaya, beli tas yang harganya ratusan juta. Tapi ya saudara tahu sendiri. Ingin terlihat bertitel,
ya beli titel juga bisa. Ya. Ada harga diri yang positif dan ada harga diri yang negatif. Yang negatif inilah yang menganggap orang lain itu di bawahku. Harga diri yang berlebihan ada di sisi negatif yang tentunya akan berafiliasi dengan apa yang namanya gengsi. Harga diri yang positif, dia tidak mau merepotkan orang lain. Inilah yang bikin orang lain menjadi kagum. Kita melihat Sakai atau Sakius. Sakius ini adalah kalau di zaman sekarang kepala dirjen pajak, saudara. Tapi dia mau merendahkan dirinya, dia mencari keselamatan, dan dia tahu bahwa Yeshua itu adalah Tuhan. Makanya dia berusaha untuk melihat seperti apakah Yeshua itu. Tetapi justru murid-muridnya, orang-orang yang dekat dengan Yeshua malah menjadi penghalang. Tetapi Sakius berani menanggalkan gengsinya sehingga dia naik ke atas pohon dan di luar dugaan Yeshua berdiri di bawahnya dan dia tahu, dia lihat ke atas dan berkata, "Sakius, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu." Dia terkejut, Bapak Ibu yang terkasih. Dan inilah yang saya katakan, orang yang memiliki harga diri yang positif. Coba kalau Sakai atau Sakius ini mempertahankan gengsinya, apakah dia mendapatkan keselamatan? Tentu tidak. Orang akan atau Sakius akan berkata, "Saya ketemu Yeshua, emang dia siapa? Aku ini loh kepala dirjen pajak yang dipercaya oleh Romawi." Wow, secara kedudukan dia tinggi, saudara. Tetapi dia mau merendahkan dirinya. Dan ketika orang mau mencari Tuhan, maka dia akan menemukannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang mari kita akan lihat ciri-ciri khas dari orang yang rendah hati itu seperti apa. Saya menemukan beberapa hal yang menarik dari sikap atau mental rendah hati. Coba kita akan uji dengan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah masuk dalam kategori yang saya sebutkan satu persatu ini, atau saudara belum? Kalau belum, berarti saudara belum rendah hati dan kehidupanmu akan sulit kedongkrak ke atas. Tapi selama kita rendah hati, percayalah, ada tangan yang maha kuasa yang akan mengangkat hidup saudara. Sekalipun dunia sedang resesi, tapi kita akan resepsi. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Puji Bapak Yahweh. Yang pertama, bagaimana ciri khas orang yang rendah hati? Mari kita akan coba cek apakah di dalam diri kita itu ada. Yang pertama yaitu tidak sungkan untuk mendekati orang yang tingkat ekonominya rendah. Jadi sekalipun dia punya kedudukan, tapi dia bisa dengan rendah hati, dia menghampiri orang-orang yang rendah. Tapi bukan politikus. Ya saudara, kalau politikus setiap kali mau pemilu, rendah hati semua, ya. Wah, rendah hati semua. Bila perlu dia turun berbasah-basah. Bila perlu berkotor-kotor, enggak apa-apa supaya orang pilih dia. Tapi setelah dia dipilih, emang lu siapa? Kurang ajar ya Bapak Ibu. Itu artinya bukan rendah hati, tapi saya menyebutnya dia itu adalah penjilat. Penjilat tahu?
Penjilat itu dari kata jilat, melet gitu loh. Dijilatin supaya orang seneng milih dia. Begitu sudah pilih dia, emang lu siapa? Makanya saya katakan orang yang rendah hati real itu adalah betul-betul orang yang mau menghampiri orang dengan tingkat ekonomi yang jauh berada di bawahnya. Kira-kira bisa nggak Pak Pendeta memiliki mental dia cuma ketemunya dengan orang kaya saja? Ada nggak kira-kira? Oh, banyak sekali ya. Kalau yang datang itu jemaat, ya sekarang kan pakai CCTV, dia lihat, wah jemaatnya apa nih? Ah, ini mah nggak menghasilkan, suruh aja pengerjanya, bilang Pak Pendeta sedang sibuk. Ya, begitu saudara-saudara. Jadi minta tolong Anda tidak usah menghampiri dia, kamu butuhnya apa? Sama saya saja. Nah, itu makanannya pengerja. Tapi kalau yang datang pakai mobil atau toko emas atau toko berlian atau seorang konglomerat, kira-kira kalau mau ketemu Pak Pendeta bisa ditemuin enggak? Bisa. Mau sibuk seperti apa? Oh, enggak apa-apa, kami layani Anda. Itu namanya bukan rendah hati, saudara. Itu sama juga dengan sombong, penjilat juga, saudara. Kenapa dia melayani begitu sukacita? Karena pingin duitnya. Ya saya ngomong apa adanya saja, nggak usah munafik lah. Ya. Oleh karena itu kita lihat ukuran pertamanya di sini, saudara. Kalau kita bisa menghampiri orang yang tingkat ekonominya di bawah kita bisa merangkul dia, kita bisa mengasihi dia. Saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong kita. Saya teringat pada suatu hari, ini bukan saya menyombongkan diri ya saudara. Saudara mungkin lihat adanya Bapak Pak Ngadiman yang duduk di depan situ ya. Hari ini nggak datang. Saya ingat betul, Pak Man itu pernah meninggalkan gereja kita dulu ya. Meninggalkan. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh orang lain. Jangan ke tempatnya Pak Lukas begini-begini. Entah kenapa, dia itu sekali waktu datang. Dia kan matanya sudah buta ya saudara-saudara. Dia jalan kiungkut. Saya lihat, kok ada Pak Man? Saya datangin, saya peluk saudara. Ayo Pak Man, masuk. Apa yang Pak Man bisikkan di telinga saya masih ingat sampai sekarang. Dia katakan, oh ternyata Pak Lukas tidak berubah. Dia setia kembali di kehilat kita sampai hari ini, saudara. Kenapa? Karena saya bisa melewati. Saya berpikir siapa sih saya? Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi Lukas Sutresno sekolah aja kagak. Ya. Mau sombong apanya yang mau disombongkan? Ayo. Jadi sekarang ini tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Orang yang bertitel, Anda juga tidak bisa menyombongkan diri. Lawang nama Bapak Yahweh saja tidak tahu. Ayo, titelnya boleh panjang, tapi Bapak Yahweh nggak ngerti. Ya buat apa punya titel panjang-panjang kalau begitu? Ya, itu ciri khas yang pertama. Sekarang yang kedua, ciri khas orang yang rendah hati adalah selalu peduli dengan orang lain dan mau mengalah. Contoh misalnya kalau dia sedang ada di kendaraan umum ya, apakah di bis, apakah di kereta api, atau biasanya di bis ya, kalau di kereta api kan semua sudah ada nomornya. Di bis, untel-untelan dia melihat ada orang tua ya, lalu dia bisa berdiri dan berkata, mari Bapak silakan duduk di sini. Atau kalau ada orang hamil, dia bisa mengatakan, mari Bu silakan duduk di sini, saya tak berdiri. Atau sebaliknya, rasain lo hamil,
Ya, ya jalan no dewek. Nggak bisa begitu, saudara. Orang yang rendah hati, dia akan berkata, mari silahkan, aku beri tempat. Amin. Itu orang yang rendah hati. Dia bisa peduli dengan orang lain yang terlihat menderita. Dengan orang yang lumpuh juga begitu. Dia bisa memberikan tempat yang baik, saudara-saudara. Itu adalah ciri khas yang kedua. Sekarang yang ketiga. Orang yang rendah hati adalah orang yang mudah mengakui kesalahan dan tidak menghakimi karena merasa semua orang itu memiliki kekurangan. Dia mau mengakui kesalahan atau bahkan mudah untuk disuruh meminta maaf. Apalagi orang minta maaf itu kan nggak bayar, betul nggak saudara? Kadang orang gengsi gitu loh. Aku disuruh minta maaf, ora sudi, kan begitu. Kan sering kita dengar seperti itu. Enak aja, gua yang disengsarain, gua disuruh minta maaf. No, enggak. Kan suka kita begitu, saudara. Tapi orang yang rendah hati, biarlah. Yang penting suasana menjadi reda, tidak ada pertentangan, itu jauh lebih baik daripada saya mempertahankan gengsi, merasa diriku benar. Itu yang jahat di mata Tuhan. Hati-hati, saudara. Dia akan lebih mengutamakan akibat yang baik daripada mempertahankan dirinya sendiri agar terlihat benar dan diakui oleh orang lain. Dan saya katakan, orang yang rendah hati itu pasti disukai oleh orang lain. Lagian kalau kita mau sombong terus sing meh disombongke itu apa, saudara? Kita itu nggak perlu sok-sokan gitu loh. Kalau memang nggak sekolah ya wes akui nggak sekolah. Nggak usah nanti jual beli titel dan sebagainya. Saya mengakui saya memang tidak sekolah. Ya, apalagi sekolah teologi ya, nggak pernah. Saya ingat dulu, saya pingin sekolah teologi waktu bertobat. Tapi saya diberitahu oleh teman saya, rasa sekolah, ya, jangan sekolah katanya. Lu kenapa? Percuma nek kamu sekolah nanti kamu bisa mukulin orang, gitu. Kenapa? Karena ada gojlokan, saudara. Gojlokan, tahu gojlokan? Apa itu? Biasanya kalau orang mau sekolah itu kan ada masa orientasi gitu ya. Peloncoan, saudara. Saya dikasih tahu oleh teman saya, nggak usah sekolah, kamu pasti nanti akan mukulin orang. Lu kenapa? Nah kamu akan digojlok, dipelonco. Nah kamu nek dipelonco iso digebukin orangnya, bukan malah sekolah, malah nggak karo-karo. Nggak usah sekolah. Saya bilang oke. Kamu bukunya apa saja, aku beli. Aku cari bukunya, saudara. Oh konsep teologiannya begini. Oke saya cari. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya pun tidak lalu mengatakan, wah aku tak tuku titel wae, main oleh titel, rentengan, nggak perlu. Saya hanya berpikir orang suka sama saya ya syukur, tidak juga no problem. Ya, carilah orang-orang yang pandai. Saya mengakui memang saya tidak sekolah, tapi bukan berarti saya tidak mau belajar. Itu saja. Dan saya katakan siapa yang berani nandingi cara belajar saya, pasti saudara kepontal-pontal. Ya. Makanya saya katakan saya ini punya waktu kosong itu Senin dan Kamis. Sekarang orang sudah banyak tahu sehingga Senin dan Kamis dicari orang, saudara. Jadi ya tetap juga sibuk. Ya. Kenapa Senin? Karena saya Minggu sudah khotbah. Saya off, saya bisa tele-tele, duduk santai. Ya. Kenapa harus Kamis? Karena Rebonya sudah khotbah. Lah kalau hari Jumatnya saya persiapan untuk Sabat. Lah kalau Sabat persiapan untuk Minggu. Jadi karena Minggu sudah khotbah seperti hari ini, besok
off. Tapi karena orang sudah tahu, cari liburnya Pak Lukas. Seperti kemarin, saya hampir seharian loh saudara, ngelayanin orang dari pagi sampai sore, sampai tele-tele saya. Ya gak apa-apa. Ya, sebetulnya saudara pikir apa saya tidak pingin kumpul keluarga? Ya, kadangkala istri saya ngajak, ayo Pak ke kebun. Waduh, lagi mehono baptis pembaharuan nih, gak jadi lagi. Ngajak lagi, mau ada tamu gak jadi lagi. Saudara pikir saya sebagai manusia tidak pingin kumpul keluarga, gak pingin jalan-jalan? Pingin. Tapi apa boleh buat? Itu sudah resiko buat saya. Ya, itu resiko. Saya kadangkala dibangunin orang, ya tengah malam. Mending kalau dibangunkan itu orangnya ngerteni saudara. Dulu pernah ada yang telepon, begitu shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati. Oh ini Pak Lukas, terima kasih ya Pak, saya sudah dengar suaranya. Iya saudara-saudara. Loh bener, saya ngomong begini karena ada yang seperti itu. Terus dulu saya pernah ditelepon orang malam-malam. Tahu nggak kalau si A ini sakit, tak parani ke rumahnya, tak gedor. Aku dengar telepon katanya kok sakit. Enggak tuh. Anjuk sing telepon sopo. Ya toh. Makanya saya berpikir, opo enake tak pateni we po yo HP ini. Tapi nek nanti HP-nya dimatikan, kalau ada apa-apa saya nggak ngerti. Jadi saya bingung sendiri, saudara. Ya, jadi ya itulah, saya tahu saya risiko. Memang kadangkala saya matikan. Seperti kalau siang hari mau tidur, istri saya suka ngomong begini, matikan Pak, nanti dikejar-kejar orang terus. Ya, enggak bisa tidur malahan nanti. Ya bilang oke, terima kasih. Saya matikan, saya tidur, saudara. Jadi jangan heran kalau jam kerja saya sedang tidur. Karena memang saya kalau malam sampai pagi, saudara. Apalagi sekarang, tiap jam 12 saya masih ke belakang. Saya berdoa di belakang. Ya, Bapak Ibu. Jadi itu yang saya bisa lakukan. Karena saya menyadari saya harus bisa mengakui, ya, bahwa saya punya banyak kekurangan. Kalau saya disuruh minta maaf, boleh nggak? Boleh saja loh, minta maaf nggak bayar kok. Iya toh? Saya disuruh minta maaf nggak apa-apa. Wong nggak bayar. Apalagi saya itu senang banyak teman. Saya berulang kali mengatakan kita dapat satu musuh saja, kebanyakan saudara. Orang Cina bilang itu mbohwat, tahu nggak? Ya, diganggu hidupnya mbohwat. Ya. Tapi kalau kita punya banyak teman, saya katakan 1000 sahabat pun masih kurang. Tapi satu musuh kelewat banyak, saudara. Jadi ini yang perlu saya katakan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat yaitu bisa menghormati orang lain sekalipun orang itu lebih muda. Ya. Kalau memang dia mampu, ya kenapa tidak? Saya di sini memang secara organisatoris, saya gembala, saya punya jabatan pendeta. Tapi saya nggak mau disebut Pak Pendeta, Bapak Pastor, Bapak apa maneng? Ya. Evangelis, referen, nggak perlu, saudara. Bagi saya itu ora kanggo. Ya. Yang penting kita itu bisa akrab satu dengan yang lain. Amin. Ngapain kita? Pak Lukas itu siapa ya? Harusnya Pendeta Lukas Sutresto, STHMA, Profesor Kabulator Bocor. Nggak perlu seperti itu, saudara. Ngapain kita sombong seperti itu? Saya hanya berpikir apa?
saya menyampaikan firman Tuhan, sing penting jemaat mudeng. Ngerti nggak? Pernah ada orang yang tanya sama saya, seorang teolog. Pak Lukas, saya mau tanya, ciri khas khotbahnya Pak Lukas itu apakah ekspositori, tekstual, atau apa? Saya bilang kurang ngerti. Ya, nggak mudeng saya. Pokoknya aku ngomong, jemaat ngerti, titik. Mau bentuknya ekspositori ku ya apa ya orang ngerti, ya. Nggak ngerti saya model kayak gitu. Sing penting saya ngomong jemaat paham. Saya ngomong sekarang saudara paham nggak? Wah, kan gampang, enak begitu saudara. Saya justru dalam hati ngomong, loh, kalau kamu memang ahli teologi, ya kamu harusnya bisa melihat khotbah saya itu jenis apa, nggak perlu tanya sama saya. Lawang aku ras sekolah teologi ya kok ditakoi. Iya toh? Kan lucu saudara-saudara. Jadi yang keempat ini dia bisa menghormati orang yang umurnya lebih muda. Kita harus menganggap orang yang lebih tua itu adalah orang tua kita. Yang sebaya itu adalah saudara-saudara kita. Yang lebih muda itu adalah adik-adik kita. Amin. Itu gaya hidup saya. Kalau saudara pengen mengubah-ubah, nggak bisa saudara. Sampai ada orang yang bilang, orang itu selalu panggil saya Bapak Pendeta Referen. Waduh, saya bilang mumet aku. Mumet saudara. Lebih baik you mau panggil saya Lukas saja boleh, mau panggil Dek Lukas ya boleh, panggil Nak Lukas ya boleh, bebas. Amin. Asal jangan pakai gelar atau jabatan. Itu malah bikin hubungan kita jadi semakin jauh, saudara. Formalitas. Ada tuh orang kalau dipanggil pastor, kalau nggak pastor nggak mau jalan. Sehingga kalau nulis tuh harus depannya apa? PS. PS kan PlayStation ya. Ngapain harus pakai PS-an saudara? Lukas Sutresno ya wis Lukas Sutresno baik. Iya toh? Nggak perlu kita hal-hal yang kayak begitu malah ribet dewe. Kalau untuk organisasi, untuk hal-hal yang penting secara formal ya oke lah ya. Itu pun juga saya nggak nyaman. Kalau saya ketemuan ya pertemuan sinode, saya pernah tuh pertemuan sinode waktu yang lalu di Magelang kan. Wah, anak buahnya udah pakai dasi, pakai jas, saya pakai kaos. Orang bilang, "Hah? Lah ketuanya pakai kaos, kita pakai dasi." Ya udah nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kita bisa dekat sama Bapak Yahweh, amin. Kan lebih nyaman kayak begitu, saudara-saudara. Ya, jadi nggak usahlah yang model-model kayak gitu. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, tapi sebaliknya, orang yang rendah hati berani bersembunyi saat menolong orang lain. Apakah itu menolong berupa uang, berupa tenaga, berupa pikiran, berupa waktu. Saya punya prinsip, kalau saya bisa membukakan pintu mobil bagi orang kaya, tangan saya yang sama juga bisa membukakan mobil bagi orang yang tingkat ekonominya rendah. Ya, makanya di sini nggak ada istilah aku menemani Pak Lukas kok wedi. Ada yang begitu. Lah sing diwedeni iki apa nih? Emangnya saya keluar taringnya apa? Kan enggak saudara-saudara. Wajah saya serem kayak kuntilanak? Enggak juga. Yang ngapain kita ada yang takut sama saya? Aneh banget saudara. Yang ditakutin itu apanya? Ya. Saya beritahu saudara mau cari saya enggak perlu takut. Gampang saya dicari saudara. Yang namanya gembala itu adalah orang yang mudah dicari. Lah kalau orang meh ketemu pendetone we kudu pakai satpam segala, itu namanya kepala perusahaan. Iya enggak Bapak Ibu? Nah, saya ngomong kayak gini bener enggak? Oh iya. Iya. Nah,
Saya baca di dalam Matius 6 ayat 3. Namun engkau selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan. Ini bahasa peribahasa. Jadi bukan berarti kalau saudara memberi kemudian tangannya saudara taruh di belakang. Bukan begitu. Ini istilah. Supaya kalau saudara memberi nggak perlu pamer, saudara. Ada orang yang memberi sumbangan, pamer. Jangan lupa ya, nama saya taruh di atas sendiri ya. Ingat loh, namaku kudu ketok. Harus kelihatan nama saya. Padahal nyumbangnya ming 300.000. Ya, yang nyumbang ratusan juta miliar aja diem-diem, ya toh? Nah, itu dia, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh kita belajar untuk rendah hati. Amin. Ya, kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus menyadari bahwa perjalanan hidup kita ini sekarang sedang ada dalam masa akhir zaman. Ya, jangan kita pusing dengan pujian atau ucapan terima kasih. Saya memberi sesuatu, orang mau ngomong terima kasih atau tidak, bagi saya no problem. Ya, nggak pusing saya. Orang ucapin terima kasih atau tidak, nggak masalah. Yang saya tahu, saya melakukan ini, Bapak Yahweh itu lihat. Itu aja. Ya. Kemudian sekarang yang kelima. Yang kelima, ya. Yang kelima, bisa memaklumi orang lain dan tidak mudah tersinggung. Dia akan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kalau dia, seperti yang tadi saya katakan, kalau dia bisa membukakan pintu buat orang kaya, dia juga bisa membukakan pintu buat orang miskin. Saya lihat di kitab suci, itu ada orang-orang yang merendahkan diri. Seperti seorang perempuan Serofenisia yang pengen ketemu Yesua, anaknya supaya disembuhkan. Yesua ngomong apa, saudara? Tidak layak untuk memberi roti kepada anjing. Bayangin, perempuan ini pingin ketemu Yesua, berharap berhari-hari. Pokoknya nek ketemu Yesua pasti anakku sembuh. Harapannya, begitu ketemu Yesua, Yesua ngomong, tidak patut memberi roti kepada anjing. Ini yang diomongi perempuan loh. Ya. Dan umurnya saya yakin lebih tua dari Yesua. Tetapi perempuan ini tidak tersinggung lalu berkata, kurang ajar. Oh, jauh-jauh dari rumah ke sini oleh predikat anjing. Masih mending nih anjingnya anjing herder, saudara. A Doberman. Ya, ini anjing di teks bahasa bahasa Yunani saya lihat kata kunarion. Kunarion itu kirek budugen yang gonggong saja sudah tidak bisa. Bayangin saudara. Tetapi perempuan ini dia tidak peduli dengan ucapan Yesua. Yesua waktu itu nguji sampai sejauh mana kerendahan hati perempuan ini. Dengan kata lain, perempuan ini, ya karena dia ngomong, benar Tuhan, namun anjing itu makan roti, remah-remah roti dari meja tuannya. Langsung Yesua bilang apa? Wow, ini iman yang kayak begini nih belum ada di Israel. Jadi kalau saya bayangkan, perempuan Serofenisia itu berkata begini, saya tidak peduli engkau mau ngomong saya anjing kek, kucing kek, ya, mau kodok kek, emang gua pikirin pokoknya yang aku tahu, aku ketemu dengan engkau, aku pasti terima mujizat. Itu saudara. Jadi saya katakan, pastikan saudara ketemu dengan Yesua, mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Dan saya juga katakan, Yesua sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan saudara. Tangannya penuh kasih sayang. Kekuatan cintanya melingkupi alam jagat raya ini. Dan dia pun mengasihi saudara.
Di tengah-tengah tantangan seberat apapun, bahkan perekonomian yang carut marut, tangan kasih-Nya sanggup untuk memulihkan perekonomianmu. Haleluya. Dia maha besar, Dia maha kuasa. Selama kita mau merendahkan diri, Tuhan, aku tahu bahwa hanya Engkaulah yang menjadi sandaran hidupku. Saya katakan sekali-kali, Dia tidak akan pernah mempermalukan saudara. Dia akan berkati engkau dengan berkat yang berlimpah. Teduhkan hatimu. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Teduhkan hatimu. Kekuatan cintanya membombardir kehidupan saudara. Haleluya. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Bukan cuman perempuan Sirofenisia, tetapi Naaman. Bayangin, Naaman ini panglima besar loh, panglima tentara loh. Jabatannya tinggi, pakaiannya juga mungkin rentengan jasanya, saudara. Pengen ketemu Elisa. Elisa Pak Elia ya? Elisa. Ya. Lalu Elisa nemoni saja tidak. Malah suruhan ajudannya, Nah ini kalau orang yang benar, saudara, itu dia berani seperti itu. Dia tidak menjumpai, sekalipun dia seorang pejabat, seorang yang terhormat, dia sedang diuji. Elisa tidak muncul, oh mari silakan, tak cukup tempat duduk. Oh tidak. Saat itu Elisa berkata, suruh dia nyemplung di sungai Yordan. Apa yang terjadi? Naaman itu marah-marah. Enak aja suruh nyemplung di sungai Yordan. Emangnya di sungai Abana Parpar itu tidak lebih baik? Masa suruh nyemplung sungai Yordan, airnya butek seperti itu. Kalau saudara pernah ke Israel, bareng saya beberapa kali saya baptis orang di sungai Yordan, itu sungainya butek, saudara. Ya. Bahkan yang di Yardenit banyak lelene, saudara. Lelene gede-gede sak lengan-lengan, saudara. Ya. Tapi kita membaptisnya bukan di situ, tetapi di Kasher El Yahud. Itu tempat di mana Yeshua dulu dibaptis. Ya. Kasher El Yahud di sebelah sini, di sebelah sananya adalah Betani Beyond Yordan. Yang sebelah sana milik Yordania, sebelah sini milik Israel. Di tengah-tengahnya dikasih tali. Lucu ya, saudara? Ada sungai ditaleni, saudara. Yang sebelah sana tentara Yordania, yang di sini tentara Israel. Lucu memang, tapi ya itulah. Tapi di sini saya katakan Naaman, dia hampir saja tidak mendapatkan mujizat. Untung dia mau terima teguran dari anak buahnya. Lalu dengan kata lain dia berkata, apa susah sih? Lah nek tuan suruh bikin sesuatu lah mesti gelem toh. Apa susahnya cuma nyemplung we kok angel? Naaman mikir, iya juga ya. Tak nyemplung, nyilem 1 kali, 2 kali, masih tetap kosta. Tapi begitu ke-7 kali dia naik ke atas, tubuhnya menjadi seperti bayi lagi, mulus, saudara. Dia bersukacita. Kerendahan hati akan membuat seseorang itu diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi. Bayangin ketika Naaman nyemplung, dia harus berani buka jubahnya, jubah kebesarannya dibuka, dan orang-orang yang selama ini ikut dia menghormati dia terbelalak matanya. Lah jebule awake kok meng nanah tok, saudara. Tapi dia mau lakukan itu karena dia butuh mujizat. Dan mujizat terjadi atau tidak? Terjadi, saudara. Itu yang berikutnya. Sekarang orang yang ketiga, yang terakhir. Orang yang ketiga yang juga mendapatkan mujizat karena dia rendah hati adalah Yusuf, saudara. Yusuf visinya besar, tapi dia mesti nyemplung sumur terlebih dahulu. Sudah nyemplung sumur, dijual sisan, grafiknya turun. Sudah dijual, difitnah lagi sama istri,
Potifar. Si tante Potifar ini cinta berat sama Yusuf. Kalau saudara membaca dalam kitab Yasher atau kitab Yasar, saudara menemukan teman-temannya si tante Potifar itu datang ke istana dan waktu itu ngiris buah sampai tangannya keiris, saudara. Karena saking melihat gantengnya Yusuf, saudara, ganteng amat. Pasti istri Potifar bilang, enak aja lo ganteng, milik gua tahu, gitu. Tapi akhirnya istri Potifar pakai cara halus tidak bisa, pakai cara kasar. Yusuf ditelanjangin, tapi dia lari langsung difitnah. Nah, itu fitnah, hati-hati saudara. Banyak orang yang dengan mudah memfitnah saudara. Saya berulang kali difitnah ini itu, jawaban saya tetap satu, emang gua pikirin. Yang penting bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Ya, fitnah itu macam-macam saudara. Dulu bahkan ada yang memfitnah katanya, oh itu uang pembangunan itu dimakan Palukas semua. Lah kalau dimakan Palukas ya orang bangun, betul enggak Bapak Ibu? Ya, enggak pusing saya. Yang penting sekarang adalah bagaimana saya menjalani hidup di akhir zaman ini. Karena kita tahu masa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Kita tidak perlu begono, begunu, begini. Yang penting sekarang mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar suara sangkakala, maka dalam sekejap tubuh kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dan itu juga akan terjadi untuk hidup saudara. Sekarang saya buktikan bahwa Yusuf tidak punya kepahitan hati. Saya bacakan di dalam kitab Bereshit pasal 45 ayat 4 sampai 11, di sana dikatakan, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, perhatikan, aku mohon mendekatlah kepadaku. Dan mendekatlah mereka, kemudian dia berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang janganlah bersedih hati dan jangan pula menyalahkan diri sendiri bahwa kamu telah menjual aku ke sini. Karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim telah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab inilah tahun kedua terjadinya kelaparan di negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi yang di dalamnya tidak ada yang membajak maupun menuai. Dan Elohim menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara keturunan bagimu di negeri ini, dan untuk menyediakan kehidupan bagimu melalui penyelamatan besar. Maka sekarang bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Elohim, dan dia telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh isi rumahnya dan penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bergegaslah dan pergilah kepada ayahku, dan kamu harus mengatakan kepadanya, demikianlah Yusuf anakmu berkata, Elohim telah mengangkat aku sebagai tuan bagi seluruh Mesir. Datanglah kepadaku, janganlah menunda, dan engkau akan menetap di tanah Goshen, dan aku akan menjadi dekat denganmu, kamu dan anak-anakmu, dan anak-anak dari anak-anakmu, dan kawanan dombamu, dan kawanan lembumu, dan semua yang engkau miliki. Dan aku akan menunjang hidupmu di sana, karena kelaparan ini masih 5 tahun lagi, supaya engkau tidak berkekurangan, engkau dan seisi rumahmu, dan semua milikmu. Hebat ya Bapak Ibu? Dia tidak kepahitan. Walaupun saya akui Yusuf sempat ngerjain saudara-saudaranya, ya, tetap dikerjain, tetapi dia tidak ada rasa benci. Ya, dia suruh panggil ayahnya sampai seluruhnya masuk ke tanah Goshen dan Israel terselamatkan. Jadi kalau begitu,
Ingat baik-baik, ketika engkau punya misi besar dan engkau menghadapi kesulitan, berpikirlah, semua Tuhan izinkan, berarti Tuhan punya rencana besar untukmu. Jangan kita berkecil hati, justru kesulitan itulah yang akan membawamu mendekat ke dalam mujizat besar. Bayangin saudara, Yusuf itu orang yang tidak terkenal. Dia punya visi supaya menjadi penguasa. Ternyata perjalanan menuju ke sono mesti cemplung ke sumur dulu. Dijual dulu, difitnah dulu. Ketika di situ dia ketemu Firaun. Dan visi misinya semuanya terwujud. Dan satu hal yang menarik adalah Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Beda dengan manusia, begitu menghadapi kesulitan sedikit sudah keluar sungutnya, saudara, keluar jadaknya. Tapi sekarang serahkan semuanya itu kepada Bapa Yahweh. Percayalah, Dia pasti akan membelakan kehidupanmu. Amin. Jangan goyah, jangan ragu, Dia selalu ada bersamamu. Sekali-kali engkau tidak akan ditinggalkannya. Haleluya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Masih ada lagi. Masih kuat? Oke. Yang keenam. Ya, yang keenam sekarang. Ya, ini diklik. Nah, ini yang keenam sekarang. Yang keenam yaitu mudah ditemui oleh siapapun, tapi juga disiplin dengan waktu. Ya. Karena jangan sampai saking mudahnya ditemui malah dimanfaatkan orang. Saya katakan saudara, kalau ketemu saya punya waktu kosong itu Senin dan Kamis. Kalau hari Jumat itu sangat sulit saudara. Pikiran saya itu luar biasa tegang. Bahkan kadangkala saya melihat ya, seperti malam minggu nih ya, malam minggu. Kadang Bu Frida, Pak Tony sudah dipastori saja saya tidak turun karena belum selesai saya nyiapin khotbah saudara. Tapi saya bersyukur mereka semua paham ya. Saya bukan sedang santai di rumah tiduran tidak, tapi saya sedang sepaneng pikiran saya. Kecuali kalau pikiran sepaneng saya, aku tak istirahat, turun santai sebentar ya Bapak Ibu. Nah itu. Tapi saya juga punya kedisiplinan waktu. Apalagi saya merasa, entah saudara percaya atau tidak, ini kepercayaan saya, bahwa 1 minggu itu koyone cepetnya luar biasa saudara. Ya, sampai saya nyiapin khotbah itu kepontal-pontal saudara. Waduh, ini sebentar, ini sudah minggu ya, sebentar lagi Rebo, sebentar lagi Sabtu, terus gitu. Saya bilang, Tuhan, sekalipun kepontal-pontal saya akan tetap setia. Karena saya tahu upah saya besar di Samayim. Jadi saudara, kejarnya adalah upah yang ada di Samayim. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir. Wah, kalau ngomong terakhir, wow, ya, yang terakhir saudara, yang ketujuh. Ya. Bagaimana orang yang disebut sebagai orang yang rendah hati? Yaitu orang yang selalu mengucap syukur. Kalau orang mengucap syukur, dia bersungut-sungut atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mau jadi beban orang lain. Apalagi sampai marah-marah. Tak kasih tahu ya Bapak Ibu. Tak kasih tahu nih. Ya. Kalau saudara marah di rumah, aura di rumah itu jadi buruk. Dan itu mencemari air minum saudara. Itu mencemari air bak mandi saudara. Dan ketika air itu sudah tercemar oleh aura negatif saudara, maka rezeki saudara menjadi semakin jauh. Saudara ingat gak penyelidikan profesor dari Jepang, Profesor Masaru Emoto? Ketika air itu diucapkan kata-kata yang indah, air itu memunculkan heksagonal yang indah. Tapi ketika air itu dimarah-marahi,
rusak molekulnya saudara. Makanya jangan gampang marah. Kalau marah di rumah, saudara minum itu air tercemar energi saudara. Ya, apalagi kalau ditambah orang datang ke rumah saudara nagih utang misalnya. Wah, saudara ngamuk-ngamuk juga. Wis padha wae ngamuke, aura di rumah makin kotor. Jadi saudara mulai sekarang teduhkan hatimu, andalkan Bapa Yahweh. Percayalah, hutangmu yang besar pasti selesai, bahkan lebih dari apa yang bisa engkau pikirkan. Haleluya. Jadi banyak-banyaklah mengucap syukur, karena mengucap syukur akan menghapus kata-kata yang tidak baik. Dan orang kalau bisa mengucap syukur, orang bisa menjaga perkataannya, saya katakan, engkau adalah orang yang sempurna. Amin. Jadi orang bisa disebut sempurna, bukan cuman menerima Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach, tetapi engkau yang bisa menjaga mulut, engkau adalah orang yang sempurna. Saya bacakan ayatnya, jangan itu keluar dari hati saya. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua tersandung banyak hal. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Jadi yang membuat dirimu sempurna dimulai dari ucapan-ucapan yang benar. Kalau saudara berada dalam kondisi krisis, nubuatkan hal-hal yang besar dan ajaib, maka yang besar dan ajaib itu terjadi dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah Engkau di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Oh, tidak ada pengumuman. Kita akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Bapa Yahweh, kita bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah atas umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yefareke ka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau fri sahem teka sekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam,
Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat beraktivitas kembali. Syafuatov, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku.
ribuan tahun yang lalu. Nama itu ada sebelum dunia dijadikan. Nama itu sudah ada. Namun nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.